Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Arken semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Dan jangan lupa buat terus pakai masker dimanapun kalian berada. Karena untuk mengatasi situasi yang lebih kondusif lagi, untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke? Nah, teman-teman, sore ini nih, gue lagi pengen gangguin tim dari The Samara Residence 2. Gue mau nanya-nanya tentang tahap-tahap perizinan. Apa aja sih kalau mau membangun perumahan itu atau klaster, tahapan perizinannya tuh apa aja sih? Buat kalian atau teman-teman sekalian yang pengen ngebangun klaster dan lain-lain, nah bisa nih ikutin dari saran-saran yang mau gue tanyain. Oke, kita kepoin ke dalam yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa dong klik dulu tombol like-nya, terus komenin kalau kalian masih punya pertanyaan atau unek-unek apa. Tulis ya komen di bawah ini, atau pengen ngebahas tentang apa, boleh banget. Nanti akan kita kondisikan. Oke? Terus klik tombol share-nya dan jangan lupa di subscribe di Arken Channel. Oke? Kepoin ke dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Sarli. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Sehat? Antum sehat, Antum? Alhamdulillah, sehat. Ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Gue pengen nanya-nanya nih silakan, soal perizinan di Silakan. klaster ini. Iya, siap. Oke. Waduh, baru datang udah disuguhin donat nih. Oh iya. Waduh. Alhamdulillah nih hari ini hari yang cerah. Jadi enak nih. Bener-bener barakallah bener. Ini coba deh dicoba ini. Ini donatnya mantul ini bener. Kebetulan juga ini hari yang cerah banget nih. Waduh, hari ini ada yang spesial. Yes. Kebetulan ada yang baru berulang tahun. Iya. Ke 25 ya? Ke 25 ya? Iya. 25. 15 tahun lah. 15 tahun. 15 tahun, tapi yang lalu tapi dibalik lah. Oke. Siap. Gue pengen nanya-nanya nih soal perizinan. Iya. Nah, mungkin kan di sini banyak nih teman-teman, terus perusahaan atau ya sahabat-sahabat kita tuh yang pengen ngebangun perumahan, pengen bangun klaster gitu. Siap. Nah, itu kan ada tahapan perizinannya tuh. Iya. Iya tuh? Iya. Nggak bisa kita serta-merta kita nyari lahan, terus kita bangun, main bangun aja tuh nggak bisa. Betul. Karena di situ ada IMB dan SAM. Betul. Ya, ada IMB yang tahapannya ada banyak. Betul. Begitu. Jadi gini ceritanya. Pertama kali kalau kita itu mau jadi developer itu, pertama kita tuh jangan sekali-sekali menipu customer lah gitu. Oke, jangan Iya kan? sekali-kali menipu customer. Betul. Janji-janji manis ya. Janji-janji manis. Janji-janji manis, Itu betul. yang tidak baik. Bahaya, kasihan dia. Ya. Iya. Jadi Karena banyak. kebetulan ini kita nih ada namanya Samara kan. Samara itu waduh luar biasa tuh, Masya Samawa Allah. ya, maksudnya. Sarmawa, sama. Bisa Iya, betul, begitu ya. betul. Nama-nama ya. Karena di sini juga Betul. kita nggak menjual yang manis-manis. Betul. Tapi yang kita jual ya realita yang udah kita legalitasnya dengan baik. nomor 1 harus nomor kita pegang. Betul. Jadi kan ada motonya tuh ya. Betul. Legalitas. Legalitas, baru kualitas. Baru kualitas. Itu yang nomor Cakep 1. banget kan. Iya. Jadi kalau misalkan nih kita udah dapat nih, kita udah dapetin lahannya. Nah saat kita udah mau memulai membangun itu. Betul. Nah itu tahapan pertama kita kemana dulu sih? Nah, tahapan pertama sekali lagi legalitasnya kita lihat. Kita lihat dulu ya. Apakah ini diperuntukkan untuk perumahan atau ini untuk perhutanan atau untuk sawah atau untuk pabrik. Oke. Nah, yang pasti ini untuk perumahan. Oke. Zonasi dari lahan yang mau kita ambil. Betul. Itu nomor 1. Kita cek dulu itu di kantor BPN ya. Betul sekali. Bisa cek intip lah. Bisa intip ya. Ya kalau ada kenal orang BPN atau
namanya, kita juga bisa langsung bawa itu ya. Betul. Atau ke notaris juga bisa ya. Betul sekali. Nah, kita nitip ke notaris yang kita Iya. kenal, yang kita percaya, atau kita bawa langsung ke BPN untuk melihat zonasi dari tanah yang mau kita bangun. Betul. Apakah itu untuk perumahan? Untuk perumahan, apakah untuk perkantoran, atau itu untuk perhutanan, atau itu untuk perkebunan. Nah, betul, itu betul. yang berbahaya. Supaya kita nggak terjebak ya. Betul sekali. Betul ya. Betul. Jadi kalau contohnya itu, kalau untuk perumahan tuh biasanya zonanya kuning ya. Betul. Zonanya Betul. warna kuning kalau di Betul. DKI Jakarta Betul. gitu. Cuman tiap-tiap daerah menerapkan peraturan yang berbeda-beda. Betul. Aturannya mestinya harus ada. Iya, kurang lebih begitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Betul, Maka betul. itu Samara ini kita estafetnya itu ada 14 kalau nggak salah, 14 inilah 14 atau 13 14 pintu yang harus pintu kita yang ya. harus kita Iya. yang pertama IPR. Apa IPR itu sih? Nah, itu kan perizinan untuk tetangga, untuk apa SHM-nya, Iya, dilihat dulu apakah benar ini kanan Izin kiri RW, kita, RT RW ya. RT RW-nya. Nah, habis itu yang kedua Andalalin. Pel banjir. Pel banjir, Andalalin, pel Andalalin, banjir. nah, itu kan begitu UKL, UPL. UKL UPL, ada UKL UPL, ada pel banjir. Betul. Nah, ada gitu, ada untuk akses untuk ini air minum. Oh, air minum. Air minum itu jangan salah, itu di Jadi Sukovindo. sumur, iya, ini ada ya, tanah ya. Maksudnya, untuk layak untuk diminum atau tidak? Layak, ya betul. Airnya itu bersih atau enggak ya? Betul. Itu syarat juga tuh. Itu syarat. Jadi disitulah kita baru bisa memberi, wah ini perumahan ini penduduknya masyarakatnya bisa diminum untuk air di lokasi zona betul. itu. Itu kurang lebihnya. Uji lab ya. Uji labnya ada. Dan itu semua, lanjut. Ya itu di Sukovindo itu. Sukovindo, ada ininya, ada ujinya, ada tesnya semuanya. Iya, di Bogor juga bisa ya. Betul. Habis itu penyerahan fasos dan PDAM. fasum. Nah itu ada. Fase. Mulai itu udah penyerahan tuh fasumnya Itu tuh. setelah ini udah selesai ya, setelah tahapan itu udah selesai, tahapan berikutnya ada terus ada penyerahan itu setelah kita udah itu mungkin udah jadi ya, udah Betul. jadi dalam artian site plan udah jadi gitu, site plan udah jadi, terus jadi fasos itu yang kita bangun, kita serahkan ke Pemda. Nah. Dan itu peraturannya juga 40-50 ya, betul ya? Iya, 40%, 50% ya? Pasti, dan ada ukuran-ukurannya dari semuanya. Oke. Dan itu masalah tingkat kebanjirannya kita lihat, kita ada setiap unit rumah ini yang kita bangun itu harus ada untuk ininya serapannya. Jadi pembuangan dari air dari rumah, ini dari luar misalnya kamar mandi atau cucian piring atau cuci mobil, itu masuk ke dalam sumurnya sendiri. Setiap unit Masuk rumah ke dalam itu punya sumur. Oke. Luar biasa kan? Supaya nggak terjadi banjir ya. Betul. Ya, Di itu situ ada syarat salah satunya itu supaya nanti serapannya bagus. Serapannya Pada bagus. saat musim panas tidak kekeringan. Betul. Itu semua syarat-syarat supaya bisa terbitnya IMB. Nah, betul. Gitu. Nah, begitu udah keluar, udah full, dia keluar baru ke got. Dari got baru ada lagi masuk ke fasum lagi. Yang paling ujung nanti kita lihat itu ada juga sumurnya nanti. Iya. Baru keluar ke kali yang keluar. Itu syarat dari pel banjir ya. Iya, Tuh, betul. teman-teman, itu syarat dari pel banjir. Jadi Betul, saat kita mau bangun itu syarat salah satu item itu kita harus memenuhi, kita harus masuk ke pel banjir ya, nama perizinan pel banjir. Nah, itu jadi di itu di situ baru kita buat set plan. Nanti kan ada set plan-nya. Nah, baru ada IMB global. Iya. Nah, IMB global itu ada retribusinya, ada nama SKSRD. Kita di sini kan ada dua tipe ya, yang tingkat sama yang tidak tingkat. Oke. Nah, itu ada retribusinya. Ya, biaya retribusi. Betul. Biaya retribusi saat pecah ya. Baru terpecah semuanya. Begitu udah terpecah semuanya, barulah kita jual. Nah, inilah Samara yang paling top. Nah, tahapan itu gitu. sudah dilaluin semua ya. Betul. Oke. Ini yang paling bagus. Kita masuk ke yang tadi tuh 40%, 60% tuh. Kalau ada teman-teman yang pengen tahu, jadi tuh saat kita mau ngebangun klaster atau perumahan itu, jadi misalkan tanah kita 1000 meter nih, atau taruhlah 3000 lah contoh, 3000 meter. Nah, yang boleh dibangun itu 60% dari 3000 itu.
Betul. Gitu. Betul. Jadi Maka nggak itu- serta-merta semua tanah di Betul. kita beli nih terus kita Coba bangun semua. dari row-nya aja ya kelihatan. Row-nya kita itu antara 7 sampai 8 loh. 7 sampai 8 row ya. Row Ini jalan, row dari jalan. luar. Iya, Dari luar betul, memang kita memang ini lebih besar daripada di dalam Iya. cluster kita. Iya, Karena iya, emang iya. posisi kita emang tempat strategis banget. Betul, Enak, betul. adem. Sangat strategis ya. Wah, luar biasa, luar betul. biasa. Betul. Itu salah satu Ini selling salah point di satu Samara poin. Residence 2 tuh, teman-teman. Betul. Row jalannya besar. Karena kalau kecil itu nggak ini ya, nggak diterima di sana ya, di Iya. PTSP ya. Nah, satu lagi nih Om Canon. Satu Oke. lagi yang kita tunggu-tunggu nih. Entar lagi kan kita tahun baru nih. Wis, Wih, tahun iya baru dong, nih. udah November, Iya, ya nggak? iya, iya. Ini paling bagus nih. Ini ada bocoran ini sebenarnya. Tapi ini ya benar-benar, waduh, kalau nggak dicepet-cepet kita nggak mulai, wah Waduh. sayang, jangan sampai ketinggalan. Iya. Ada Ini apa kan ada tipe kita nih ada lantai untuk milenial loh. Ada tipe untuk milenial. Iya. Oh, aduh, Untuk cakep anak- tuh. Wih. Tapi tadi dulu, sebelum kita masuk ke situ nih, Siap. sebelum kita masuk ke tipe-tipe yang ajib-ajib tuh ya, Iya. yang oke-oke itu tuh Iya. promo-promonya, Ah. kita dalemin sedikit lagi nih tentang di perizinan nih. Oke, Ya, dikit lagi. siap. Jadi kita rangkum sedikit nih, teman-teman. Oke. Dari yang tadi udah Sarli udah sebutin tadi, jadi kalau bisa kita rangkum itu dari tahapan kita mau ngebangun rumah saat kita klaster udah dapat, Iya. tanah udah dapat. Betul. Nah, untuk syarat terbitnya IMB atau izin mendirikan bangunan, nah kita tinggal masuk aja, kita langsung tanya ke PTSP. Mungkin kan kalau ada yang bingung tuh, waduh syaratnya banyak banget. Oh Pasti iya, pasti. Hafal apa nggak hafal? Nah, pemerintah kan udah ngasih kemudahan nih. Nah, nama layanannya itu PTSP, Betul. Pelayanan PTSP terpadu, Ya, langsung pintu Pusat terpadu. Pelayanan terpadu. Pintu satu. Satu pintu, PTSP. Itu adanya di kelurahan. Betul. Nah, jadi saat kita mau ngajuin ini, nah kita tinggal bawa nih data-data perumahan kita. Data-data Betul. perumahan kita bawa ya, Betul. Kita bawa ke sana. Nah, nanti mereka ngasih tuh syarat apa aja. Dari lokasi yang kita bangun nih misalkan 1000 meter yang umpama 1000 meter. Nah, nanti keluar tuh tiap daerah kadang beda-beda ya. Daya. Beda-beda. Ada yang 60%, Ada yang Iya. 730, 70-30, ada yang 60-40. 60-40. Ya. Tapi umumnya 60-40 ya, Daya. Iya, 60-40. 60. Jadi dari 1000 meter yang kita punya, kita hanya boleh membangun untuk kita jual 60%-nya, teman-teman. Ya. Berarti sekitar 600 meter persegi. Betul. Jadi 40% sisanya yaitu 400 meter itu harus kita Fasum. bangun fasos ya, Daya. Betul. Fasilitas umum dan fasilitas sosial. Samara ini yang punya taman, jangan Wih, salah loh. Tamannya cakep ya? Ih, cakep. Oh, katanya juga ada jogging track ya? Yoi. Si musola juga ada? Betul. cakep banget. Musola pas berdiri di dekat rumah ini nih. Musola pas di sebelah ini ya. Kita lagi Iya, berdiri di unit iya. B4 nih, Bravo Betul. 4, B4. Bravo Sebelah 4. kita nih ada musola. Ada Dan- jogging track, terus CCTV juga ya? Kalau 8 masalah titik ya? keamanan luar biasa kita. Oh, udah ada CCTV ada 8 titik. Dan Nah, 8 CCTV titik. 24 jam. 24 jam nyala. Dan Betul. ditambah juga ada ini juga ya. Ada apa namanya? Security juga. Yo, security pasti itu di depan kita jaga. Cakep. Oke? Udah ada security dan ada Betul. CCTV juga. Jadi keamanan terjamin. Betul. Nah, terus selesai dari IMB itu juga syaratnya tuh ada Pecah. banyak tuh Sertifikat ya. kita Ya. harus pecah dulu. Tadi IMB itu syarat-syaratnya ada PL banjir, ada UKLPL, Iya, PL. terus itu semua syarat yang bisa kita ajuin, Betul. kita dapetin di PTSP tadi. Iya. Setelah betul. itu selesai, kan terbit tuh IMB, itu baru izin mendirikan bangunan. Nah, sebelum itu juga ada SHM, jadi dari sertifikat yang kita punya nih, Induk dulu. induk dulu, kita Pecah. ajuin nih. Ya, kita ajuin ke PTSP tuh. Kita Ya. pecah, Ya. mencapai kita dapatnya dari PTSP misal berapa? Kayak Ya. kalau kita kalau nggak salah 22. Habis itu kita bawa ke BPN. Baru pecah di Ya. semuanya. Yang Ya. tingkat yang mana, yang tidak tingkat yang mana. Iya, betul. Nah, di situ baru kita pecah lagi. Betul. Dari SHM induk, kita jadiin dulu nih satu kesatuan nih. Betul. Baru misalkan dapatnya taruhlah jadi 22 unit ya Ya, misalkan. di kita di sini 22 unit. Jadi 22 unit. Dari SHM induk itu kita pecah lagi teman-teman. Jadi 22 sertifikat hak milik masing-masing Gitu. satu. Ya, jadi di sini alhamdulillah Wah, sudah terpecah, sudah Bos. terpecah semua. Sudah terpecah. Aman. Legalitas. Legalitas. Dan jangan lupa juga di sini sudah ada listrik. PLN udah Listrik, masuk. oh, udah masuk. Iya, Wah. tiang kita bayar tuh. Jangan lupa tuh. Oh, iya. PLN kita bayar tuh. Ini udah ada ini juga ya, lampu penerangan PJL udah Penerangan ada. langsung PJU. 22 tuh, Penerangan langsung. jalan umum udah termasuk di sini ya. Udah termasuk. Fasilitas banyak banget ya. Banyak banget di sini. Cakep banget sih. Pokoknya cakep, kita cakep, nomor satu legalitas. Itu yang Cakep. paling nomor satu. Cakep, Baru cakep. kualitas kita. kualitas. Nah, tuh teman-teman,
Tadi tuh tahapan-tahapan perizinan yang kita harus laluin saat kita mau ngebangun rumah atau Betul. klaster gitu. Nah, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain, masih ada unek-unek atau pengen tahu apa lagi, jangan ragu dong buat tulis komentar di bawah sini. Kalau ada Siap. pertanyaan ya. Ya udah Siap, betul. Kita Siap udah menjawab. Sarni dan tim Samara Residence 2 siap menjawab dengan baik dan benar. Nah, Iya. gitu. Dah. Siap. Tapi ini ngomong-ngomong enak banget nih. Kita makan dulu kali ya. Boleh. Boleh dicicipin. Sahabat Arken, teman-teman. Gue mau makan dulu nih. Laper. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita Oke. lanjut lagi ngobrol-ngobrol berikutnya setelah gue makan. Oke, sahabat Arken. Selalu ada gebrakan yang bikin penasaran ya. Betul sekali. Waduh, pas banget nih udah bulan November, Desember, akhir tahun, Betul. masuk 2022. Nah, Betul. apa aja tuh promonya dah? Nah, Oh. Ajib 250 juta. Yoi dong. Tipe apaan itu? Nah, itu dia. Jadi awal mulanya dari Layoutnya situ. kita berubah-ubah nih. Oke. Dasar, kita minta kamar 3. Bisa, bisa. Jadi, Dan tadi gue dengar tuh dari marketing, yap. dibilang untuk dapetin rumah di Samara Residence 2 ini bisa pakai DP 0%. Yes. DP 0%. Betul. Tanpa biaya sepeser pun. 1% pun.